Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM G701-24084 dari kelas C, kelompok 5 selaku Pereken Praktikum Analisis Farmasi. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan 1 terkait dengan spektrofotometer Vivis itu sendiri. Nah, spektrofotometer Vivis itu merupakan suatu instrumen, dia itu menggunakan radiasi elektromagnetik. Kemudian instrumen tersebut umumnya digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif pada suatu sampel. Nah, panjang gelombang yang diukur itu biasanya umumnya pada rentang UV itu biasanya 200 sampai 400, sedangkan pada visible itu biasanya 400 sampai 800 nanometer. Nah, adapun prinsip utama dari spektrofotometer Vivis ini yaitu adalah penyerapan, di mana cahaya polikromator yang dipancarkan dari sumber cahaya itu akan ditangkap dan diubah oleh monokromator menjadi satu jenis cahaya yang nantinya cahaya tersebut itu akan diserap oleh materi atau sampel. Nah, setelah diserap, kemudian cahaya yang melewati sampel tersebut itu akan ditangkap oleh detektor, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik itulah yang nantinya akan dihantarkan ke monitor atau ke readout untuk diubah menjadi suatu bentuk angka. Nah, dari situlah nanti kita akan melihat berapa panjang gelombang dari sampel yang kita identifikasi. Nah, bisa dilihat pada gambar yang saya berikan, itu ada 5 komponen yang menyusun dari spektrofotometer Vivis itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada sumber cahaya, di mana sumber cahaya itu terbagi atas dua, yaitu UV. Pada sumber cahaya UV itu menggunakan lampu deuterium, sedangkan pada sinar cahaya visible itu menggunakan tungsten. Nah, kemudian yang kedua adalah monokromator. Nah, cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya tadi, si monokromator ini akan mengubah cahaya polikromator tadi itu menjadi satu jenis cahaya, atau dari cahaya yang menyebar itu menjadi satu cahaya. Nah, kemudian ada yang namanya kuvet. Nah, kuvet ini merupakan tempat untuk meletakkan atau menyimpan materi atau sampel yang akan dianalisis. Kemudian ada detektor, di mana detektor itu akan menangkap cahaya yang berhasil melewati sampel, kemudian akan diubah dari cahaya menjadi sinyal listrik. Yang terakhir adalah readout atau mesin pembaca. Nah, mesin pembaca inilah yang akan menampilkan nilai kuanti dari sinyal listrik yang diubah dari cahaya tadi yang sudah melewati sampel. Nah, ada 2 jenis spektrofotometer UV secara umum, di mana itu ada yang single beam, kemudian ada juga yang double beam. Perbedaan utama dari spektrofotometer UV sendiri ini itu terletak pada jumlah sumber cahayanya, serta jumlah materi atau sampel yang kita analisa. Nah, pada single beam sendiri itu untuk melakukan perbandingan antara baku pembanding atau larutan baku dengan sampel yang kita analisis itu dilakukan secara bergantian. Nah, sedangkan pada double beam itu dapat dilakukan secara bersamaan dikarenakan memiliki 2 sumber cahaya dan juga 2 tempat untuk meletakkan sampelnya, di mana satu itu untuk larutan analit atau sampel, kemudian yang satulah baku pembanding, tempat baku pembanding ataupun larutan baku. Seperti itu. Nah, berdasarkan hukum Lambert-Beer, jumlah cahaya yang diserap oleh sampel itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat, kemudian panjang kuvet, serta nilai koefisien absorptivitasnya. Nah, di mana
nilai absorbansi yang didapatkan dari instrumen itu akan digunakan untuk menghitung konsentrasi dari analit atau sampel menggunakan persamaan Lambert-Beer. Nah, di mana dapat dilihat pada grafik yang saya berikan itu semakin tinggi zat atau konsentrasi yang digunakan maka semakin besar pula juga absorbansinya. Oke, kita masuk ke tahap penggunaan dari instrumen. Yang pertama adalah disiapkan alat dan bahan, diantaranya berupa lautan sampel, blanko, serta instrumen yang akan kita gunakan. Dalam hal ini yaitu spektrofotometer UV-Vis. Kemudian yang kedua adalah penentuan lambda max atau panjang gelombang maksimum dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, sensitivitas serta keakuratan. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan larutan blanko itu ke dalam ke dalam instrumen dan diset ke absorbansi 0 dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh pelarut. Kemudian yang keempat itu membuat kurva kalibrasi dengan membuat larutan standar dan dibuat dengan berbagai konsentrasi dan membuat perbandingan konsentrasi serta absorbansinya. Kemudian yang kelima adalah penentuan konsentrasi dan absorbansi penentuan absorbansi dari larutan sampel, di mana larutan sampel itu diukur pada lambda max tertentu dan dicatat hasilnya. Kemudian yang keenam adalah penentuan konsentrasi menggunakan hukum Lambert-Beer, di mana absorbansi yang didapatkan itu akan digunakan untuk menentukan konsentrasi pada zat dengan menggunakan hukum Lambert-Beer, di mana rumusnya itu yaitu absorbansi sama dengan nilai absorptivitas dikali panjang kuvet dan dikali dengan nilai konsentrasi. Oke, mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Maaf apabila ada beberapa kekeliruan dan juga apabila ada kata-kata saya yang salah pada saat penyampaian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.